Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai crossover kaitannya dengan kelas crossover ya. Ternyata crossover itu memiliki 3 kelas, yaitu kelas pertama ada overlap, ada unity, dan juga ada gap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelas crossover nanti kita akan buktikan dan kita bahas langsung di Smart Lab ya. Oke, yang pertama ada yang namanya kelas crossover itu dinamakan dengan overlap, yaitu misalkan, jadi saya punya misalkan sebagai contoh seperti ini, saya memiliki high-nya ini crossovernya di bawahnya saya potong di 2000. Nah, midnya ini saya potong di 2,5, jadinya dia bersilangan seperti ini. Nah, dia namanya ini di overlap. Harusnya umumnya yang sering dipakai itu kan sama ya titik crossovernya. Nah, ini dia di overlap, jadi dimasukkan seperti itu. Oke, nanti kita buktikan apa sih kelemahannya overlap itu seperti apa. Nah, nanti kita buktikan. Oke, yang kedua ada yang namanya unity. Unity yaitu ketika high-nya misalkan saya potong di 2500, mid-nya ya saya potong di 2500. Nah, ini yang dinamakan dengan unity, titik crossovernya sama. Dan contohnya apa sih biasanya? Nah, biasanya yang dipakai di crossover analog ya, yang sering dipakai di analog ya, itu adalah jenisnya adalah unity. Jadi ketika frekuensi high-nya saya naikkan ya, mid-nya ikut naik ya, otomatis di titik crossover tersebut ya, itu yang dinamakan unity. Jadi titik crossovernya itu sama teman-teman. Nah, berikutnya ada yang namanya gap. Nah, gap ini misalkan saya punya speaker full range, bawahnya saya potong di frekuensi bawahnya ini saya potong di frekuensi 130. Terus subwoofernya saya kerjakan di 90. Nah, di sini kan ada gap. Gap itu artinya ya ada kesenjangan ya antara keduanya, ini ada kesenjangan yang pastinya tidak mereproduksi suatu suara, yaitu akhirnya menjadi sebuah gap. Nah, seperti itu dinamakan dengan crossover gap. Mari kita buktikan. Nah, kalau gap itu kan sudah pasti ada lubangnya ya, pasti tidak akan produksi, kalaupun ada produksi frekuensi di sana pasti sangat kecil. Nah, kita buktikan kalau crossover unity itu maksudnya seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat di laptop saya ya. Oke, saya memiliki sebuah, saya analogikan, saya bikin satu saja. Misalkan saya punya speaker high. Nah, masih dengan metode yang seperti saya menggunakan simulasi seperti yang kemarin. Jadi saya punya high dan juga ada low. Jadi teman-teman yang masih bingung dengan apa sistem yang saya pakai seperti ini, silahkan teman-teman nonton video saya, silahkan diklik tutorial lengkap Smart Live. Nanti teman-teman bisa cek videonya yang berjudul mengenai menghubungkan dua crossover itu ya. Nanti ini salah satu kelanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum nonton video menghubungkan dua crossover, sebaiknya nonton video itu tersebut baru menonton ini. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, supaya nanti ketika saya upload video teman-teman dapat notifikasinya. Oke, langsung aja kita ke high dengan low yang sudah ada di sini, bahwa ini adalah contoh sistem unity ya. Ini contoh unity. Jadi unity itu bentuknya seperti ini. Jadi frekuensi low-nya ini dipotong di frekuensi 1000. Nah, tentunya high-nya ini kan di frekuensi 1000. Ini yang disebut dengan unity. Nah, bagaimana kalau disebut dengan overlap? Nah, overlap misalkan gini, saya mempunyai high-nya nanti akan saya turunkan. Nah, saya memberikan contoh kalau unity ini, ketika misalkan ini saya samingkan, hasilnya itu ketika fasa atau fasanya ini bisa berhimpitan, atau istilahnya dengan satu waktu, satu fasa, maka dia bisa menjumlah seperti ini. Nah, hasilnya menjadi flat. Nah, ini contoh penggunaan unity. Nah, bagaimana kalau menggunakan overlap? Oke, ini saya hilangkan dulu untuk yang penjumlahannya, hasil persilangannya. Kita pakai yang high-nya. Coba teman-teman perhatikan. Awalnya ini high-nya ini crossovernya ada di 1000. Saya masih menggunakan Lewis Riley 24. Saya hanya menggesernya ke bawah, saya ganti ke, misalkan saya potong menjadi 500. Oke, menjadi 500. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya overlap ke 500. Oke, fasanya ini saya naikkan. Coba nanti perhatikan teman-teman. Nah, di titik ini fasanya tidak ketemu teman-teman. Jadi
ini boleh diartikan bahwa di crossover ini bahwa waktu kedatangannya sama. Oke, kita buktikan. Seperti ini, kita zoom terlebih dahulu biar teman-teman melihat dengan jelas bahwa ini high-nya, waktu kedatangannya pas di titik 0 milisecond, sedangkan low-nya sama. Ketika ini saya zoom, begini saja, sebentar, ini saya zoom terlebih dahulu ya biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Oke, ini low-nya dan ini high-nya. Oke, waktu kedatangannya tepat di 0 milisecond dan low-nya gelombang pertamanya di 0 milisecond juga ya. Oke, berarti 0 derajatnya sama. Nah, di sini bahwa waktunya sudah tepat. Nah, keduanya sudah tepat, tetapi teman-teman lihat sendiri yang terjadi fasanya tidak berhimpitan. Artinya apa? Ini berarti satu waktu tapi out phase. Jadi sewaktu tapi fasanya tidak keluar dari fasanya. Apa yang terjadi? Nah, ini kemungkinan cancel. Oke, pertama yang perlu kita lihat adalah di frekuensi titik perpotongan keduanya di sini. Selisihnya berapa? Kita lihat derajat ini adalah 100, dianggap ini di frekuensi 125. Sedangkan high-nya di titik ini berarti kan crossover-nya ini kalau dilihat di antara ini, kita lihat gap-nya ya, di antara keduanya ini kita cek di sini selisihnya ini 232 dan si low-nya ini ada di 126, berarti selisihnya kurang lebih sekitar 100. Oke, masih dengan menggunakan prinsip yang kemarin ya, bahwa ada sebuah gambar dari sebuah ini ada artikel yang diterbitkan oleh Merlin Van Sveen. Jadi disebut ketika terjadi pergeseran fasa atau fasanya ini dari 0 derajat ke 90, maka selisih derajatnya ada 90 derajat, maka penjumlahannya hanya ada sekitar 3 dB, tidak 6 dB. Kalau bisa berhimpitan seperti language relay, maka bisa 6 dB. Tapi kalau nanti kan ini sekitar 100, mungkin bahkan lebih dari 90, maka tidak akan lebih dari 3 dB. Mari kita buktikan. Ketika ini dijumlahkan, hasilnya adalah, nah, teman-teman bisa lihat sendiri ketika ini kita arahkan yang hijau. Nah, ini penjumlahannya ternyata masih sekitar 2,6 dB. Nah, masih menyerupai. Oke, berikutnya kita geser lagi. Misalkan kita coba dengan slope-nya. Ini kan selisihnya 90, masih aman. Berikutnya kita coba geser ke bawah lagi. Kalau ini saya geser ke 250 misalkan. Saya geser ke 250. Nah, seperti ini apa yang terjadi? Oke, di sini teman-teman bisa lihat di titik crossover-nya ini yang berarti sekarang kalau pertemuan mereka ini kalau dilihat nanti di sisi frekuensi sekitar 500 di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kesenjangannya semakin jauh. Jauhnya low-nya frekuensinya masih di sekitar, saya anggap ini 9, saya bulatkan ke 90. Kita lihat high-nya di sini kita lihat derajatnya 270, berarti selisihnya hampir 180 ya teman-teman. Selisihnya antara low dengan high ini, fasanya selisihnya kedua ini hampir 180. Bagaimana hasil penjumlahannya? Oke, kita simak. Nah, yang terjadi adalah cancel. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ketika teman-teman bisa melihat sendiri, ketika selisihnya itu lebih dari 180 derajat, maka itu bisa menyebabkan cancel. Overlap itu juga tidak mudah teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ketika mungkin teman-teman ada yang overlap itu ternyata juga tidak mudah. Ini yang terjadi. Bagaimana kalau sudah cancel seperti ini? Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan namanya membalik polaritinya. Misalnya high-nya saya balik. Nah, ketika high-nya saya balik, maka ini akan terjadi penjumlahan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa ini terjadi penjumlahan? Karena di titik ini, di titik pertemuan antara high dengan low ini di frekuensi sekitar 500, fasanya bertemu. Nah, seperti ini. Oke, ini tadi yang fasanya dibalik. Oke. Nah, saya bisa mencontohkan lagi. Misalkan saya memakai high-nya di sekitar 2000, biasanya 2000, misalkan saya masukkan di sini
di ya high-nya saya pakai 2000. Oke, seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan gap, teman-teman. Nah, kalau gap seperti ini ya, misalkan di sini crossovernya 1000, high-nya 2000. Nah, ini yang dinamakan dengan kelas crossover dengan gap. Jadi terjadi di frekuensi ini terjadi apa ya, kehilangan suatu frekuensi. Terus bagaimana summingnya ya? Summingnya hasilnya pasti juga akan hilang di daerah di sini. Nah, kenapa? Ya karena fasanya tidak ketemu dan magnitudenya di frekuensi ini ya karena tidak ada, seperti itu. Memang kondisinya tidak ada. Nah, ini salah satu contoh menggunakan kelas crossover gap ya. Jadi ada 3, ada overlap, unity, dan gap. Nah, silahkan teman-teman, biasanya kalau teman-teman men-setting di LMS, biasanya teman-teman pakai apa? Pakai overlap, pakai unity, atau pakai gap ya. Jadi silahkan teman-teman tulis di komentar apa yang sering teman-teman pakai. Kalau rekomendasi Mas, kalau saya lebih merekomendasikan pakai yang unity saja. Pertama, lebih mudah disetting. Kedua, fasanya itu lebih mudah nantinya untuk dihubungkan atau menghubungkan satu crossover dengan yang lainnya itu menjadi lebih mudah. Kalau di overlap atau gap ya semakin susah menurut saya nantinya. Kalau lebih mudah itu tetap unity. Nah, seperti itu. Kenapa crossover analog itu menggunakan rata-rata menggunakan unity seperti itu ya, salah satu kemudahannya di sana dengan tingkat slope yang sama seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya, ini yang gap. Misalkan saya berikan contoh lagi, misalkan midnya ini saya overlap di 2,5, apa yang terjadi? Nah, kalau di overlap, ketika fasanya bisa berhimpiran seperti ini, maka yang terjadi ini bisa terjadi penambahan di area sini teman-teman. Nah, karena ini masih selisihnya antara fasa dengan sewaktu dan fasanya hanya selisihnya sedikit, seperti itu teman-teman. Jadi masih ada penjumlahan di sini karena ketika derajatnya, kita lihat di sini, ketika derajatnya penjumlahan itu 0 ketika sudah lebih dari 120. Karena ini masih sedikit atau masih sekitar, mungkin bisa dibilang sekitar 55 derajat selisih antara keduanya, masih ada penjumlahan sekitar 5 dB. Jadi teman-teman kalau memfikskan atau menghubungkan dua crossover, jadi tidak harus bersilangan seperti itu. Jadi minimal mendekati itu sudah cukup bagus teman-teman. Seperti itu. Ketika sudah mendekati maka hasilnya sudah bisa summing. Nah, toleransinya berapa? Kalau masih selisihnya 55 derajat antara kedua fasa, itu masih bisa plus 5 dB. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, toleransinya masih cukup luas. Oke. Ini mengenai kelas crossover ya. Jadi teman-teman bisa sekarang bisa tahu sendiri bahwa kelas crossover itu ternyata pengaruh. Jadi sebaiknya teman-teman kalau meng-crossover bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube saya. Semoga ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, yang masih bingung mengenai kelas ini, ada overlap, ada unity, dan juga gap, silahkan komentar di bawah. Rata-rata teman-teman suka yang mana? Silahkan komentar di bawah. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.